Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-14 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori nirmana pada minggu ke-14 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 untuk MM1A dan tanggal 2 Desember 2020 untuk MM1B ya. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah Achromatic Colors ya. Di Achromatic Colors ini saya akan menyampaikan 4 subjudulnya. Pertama itu adalah macam-macam hasil susunan pengulangan kontras ekstrim. Kedua itu macam-macam hasil susunan pengulangan kontras bergradasi. Ketiga itu macam-macam hasil susunan pengulangan kontras berselisih. Dan yang terakhir itu adalah macam-macam keselarasan warna ya. Pada bagian subjudul pertama ini kita mulai dari achromatic colors dulu ya. Jadi definisi achromatic colors ini itu adalah kombinasi warna yang menggunakan gelap dan terang gitu. Achromatic color sendiri itu berbeda dengan warna monokromatik ya. Jadi karena monokromatik itu adalah warna yang memang dipilih satu warna. Kalau achromatic ini itu hasil dari efek kegagalan dari warna gitu. Misalnya saja kita ini pengen warna yang terang, tapi ternyata malah menghasilkan warna yang gelap. Mungkin bisa ditambahin achromatic, semakin lama semakin gelap gitu ya. Untuk warnanya ini. Yang pertama dari achromatic color itu misalnya saja warna merah. Apabila warna merahnya pucat, terang, atau warna merahnya itu suram atau gelap gitu ya. Jadi ini permainan dari kegagalan warna tersebut. Kemudian yang kedua itu dalam pencampuran warna untuk mendapatkan achromatic colors itu mencampurkannya dengan warna putih ataupun hitam. Kemudian yang ketiga itu achromatic color lebih ada permainan atau warna gelap dan terang, hanya permainan gradasi satu warna hitam hingga menjadi putih gitu ya. Jadi achromatic colors ini tidak hanya hitam putih sih sebenarnya. Mungkin juga bisa menggunakan warna-warna netral seperti abu-abu atau mungkin mengarah ke coklat gitu ya. Oke. Ini contoh achromatic colors yang saya ambil dari internet. Jadi semakin kalau ke bawah itu semakin gelap, yang ke atas itu semakin terang. Itu warna primer. Juga dengan warna sekundernya ya. Ada bagian kedua itu adalah macam-macam keselarasan warna. Agar enak untuk dilihat, suatu susunan warna haruslah statis. Keselarasan dapat diperoleh dengan memperhatikan irama. Irama adalah gerakan atau alunan warna dari satu warna ke warna yang lain. Untuk memperoleh keselarasan warna, langkah yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan interval tangga warna yang tertata pada lingkaran warna. Di dalam lingkaran warna terdapat 6 warna standar dan 6 warna intermediate. Interval tangga warna berupa warna-warna pada setiap lingkaran. Warna yang terdiri 7 tingkatan itu warna yang sering disebut dengan gradasi warna ya. Jadi ini adalah bagian pertama, ini kita mulai dari susunan warna dengan satu interval tangga warna gitu ya. Misalnya saja warna kuning tua itu hingga lebih ke muda gitu ya. Hasilnya akan menunjukkan susunan warna yang monoton, statis, berkesan tenang, resmi, dan terasa menjemukan. Kemudian ada yang kedua itu susunan warna dengan 2 atau 3 interval tangga berdekatan gitu ya. Misalnya saja itu warna merah muda dan warna violet muda gitu, memiliki warna harmonis. Jadi hasilnya adalah susunan warna yang selaras, ada dinamika, dan enak untuk dilihat. Kombinasi warna yang harmonis terlihat lembut karena satu warna dengan warna lainnya yang dipadukan mempunyai perpaduan yang halus. Jadi warna harmoni adalah warna yang saling memiliki hubungan. Artinya warna tersebut itu saling masuk antara satu dan yang lain, itu memiliki kombinasi yang cocok dan bisa dinikmatin berlama-lama di suatu ruangan tertentu gitu ya. Ini ada yang ketiga, itu adalah susunan warna-warna dengan interval tangga yang saling berjauhan ya. Itu adalah warna-warna kontras tentunya. Misalnya warna merah dengan warna kuning dengan warna biru gitu ya. Jadi hasil susunannya itu sama-sama memiliki kekuatan tersendiri, ketajaman, dan memiliki beberapa hal yang tidak enak untuk dilihat berlama-lama dan membuat
pusing ketika melihat warna-warna yang dipadukan itu didampingkan gitu ya, warna-warna kontras itu. Warna kontras adalah warna-warna yang saling tidak berhubungan, saling bertentangan. Kombinasi warna kontras itu secara cepat terlihat, tetapi cepat pula dapat dialihkan karena tidak tahan, karena pusing melihatnya gitu. Kombinasi warna kontras itu cocok untuk hal-hal yang diinginkan cepat terlihat, seperti karya-karya desain grafis dan desain komunikasi visual. Misalnya saja untuk yang di iklan ya, jadi kalau misalnya ingin cepat dilihat, gunakanlah warna-warna yang kontras gitu. Selain itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan sifat kemudahan dan hal-hal yang sifatnya keras gitu ya. Jadi untuk misalnya fotografi sendiri ya, ketika kalian membuat model utamanya itu pasti menggunakan warna-warna yang kontras, yang warna yang soft. Karena kalau misalnya warna-warna yang lembut itu akan kalah dengan backgroundnya. Kalau misalnya backgroundnya memiliki warna yang terang atau cas gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah macam-macam hasil susunan pengulangan kontras ekstrim. Kontras ekstrim unsur ukuran ini misalnya saja bentuk segitiga yang berukuran besar dan bentuk segitiga yang berukuran kecil disusun secara berulang-ulang gitu ya. Kemudian ada bentuk segitiga dengan ukuran kecil yang berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk segitiga berukuran besar. Yang ketiga ada bentuk segitiga dengan ukuran besar berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk segitiga berukuran kecil itu ya. Untuk yang kontras ekstrim ukuran. Berbedanya dengan kontras ekstrim arah ya. Jadi ada 3 bentuk balok dengan arah vertikal dan bentuk balok dengan arah horizontal disusun secara berulang-ulang. Yang kedua ada bentuk balok dengan arah vertikal berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk balok arah horizontal, dan yang ketiga itu adalah bentuk balok dengan arah horizontal berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk balok arah vertikal ya. Ada juga bentuk balok dengan arah diagonal ke kanan dan bentuk balok dengan arah diagonal ke kiri disusun secara berulang. Kemudian ada lagi bentuk balok dengan arah diagonal ke kanan berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk balok dengan arah diagonal ke kiri. Dan yang terakhir itu adalah bentuk balok dengan arah diagonal ke kiri berjumlah banyak disusun dengan bentuk satu balok yang arah diagonal ke kanan gitu ya. Kalau misalnya divisualkan itu lebih menarik lagi itu. Karena ini kan saya baca secara teoritisnya, saya ambil dari buku. Kemudian yang ketiga adalah kontras ekstrim value, unsur value ya. Yang pertama, bentuk kerucut dengan warna gelap dan bentuk kerucut dengan warna terang itu disusun berulang. Ada bentuk kerucut dengan warna gelap berjumlah banyak dan disusun dengan satu bentuk kerucut dengan warna terang. Kemudian ada bentuk kerucut dengan warna terang banyak disusun dengan satu bentuk kerucut dengan gelap. Ini ada kontras ekstrim tekstur. Di sini adalah bentuk kubus dengan tekstur halus dan bentuk kubus dengan tekstur kasar disusun secara berulang-ulang. Ada juga bentuk kubus dengan tekstur halus dan berjumlah banyak disusun dengan bentuk kubus tekstur kasar. Kemudian ada bentuk kubus dengan tekstur kasar yang berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk kubus tekstur halus. Ini biasanya kalau misalnya tatap muka, saya selalu minta untuk mahasiswa menggambar visualkan di depan terkait dengan teori ini gitu. Jadi nanti sama-sama diperbaiki visualnya benar apa tidak sesuai dengan teori ya. Kemudian ada yang bagian keempat, itu adalah macam-macam hasil susunan pengulangan kontras berselisih. Ya, di sini ada beberapa penjelasan ya. Yang pertama, kita mulai kontras berselisih unsur bentuk dan kontras berselisih unsur warna. Tidak dapat digolongkan sebagai irama karena bentuk yang kontras berselisih dan kontras warna berselisih itu bukan merupakan pengulangan gitu ya, secara teoritis. Yang kedua itu kontras bentuk berselisih. Itu misalnya saja bentuk dasar bidang segitiga dengan bentuk dasar bidang lingkaran. Ada juga bentuk dasar bidang kotak dengan bentuk dasar bidang bola. Ada juga bentuk dasar mobil dengan bentuk dasar hewan anjing misalnya gitu ya. Itu kan sangat berbeda sekali. Kemudian ada kontras berselisih warna. Misalnya saja warna kuning dengan warna ungu, warna merah dengan warna hijau, warna biru dengan warna jingga gitu ya, ada kontrasannya. Kemudian yang keempat itu adalah kontras berselisih unsur bentuk maupun warna bila memiliki nilai irama jika kontras berselisih tersebut disusun secara berulang namun akhirnya bisa menjadi repetisi ataupun monoton ya. Ini yang kelima, itu adalah macam-macam hasil susunan pengulangan kontras bergradasi. Di sini yang pertama dimulai dari susunan bentuk bergradasi unsur ukuran dengan bentuk yang besar berada di depan dan bentuk yang kecil berada di belakang adalah
pemandangan biasa yang kita lihat sehari-hari yang menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang bersifat kontras, karena ukuran kecil yang berkesan jauh itu menjadi sangat jauh di belakang, dan ukuran besar yang berkesan dekat itu menjadi sangat dekat di depan gitu ya. Kemudian ada yang kedua, itu susunan bentuk bergradasi ukuran dengan bentuk besar diletakkan di belakang dan bentuk kecil diletakkan di depan. Itu rasa tidak biasa, jadi kebalikan dari yang sebelumnya ya. Karena biasanya ukuran kecil ada di belakang jauh, sehingga akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang harmonis, karena ukuran besar yang berkesan dekat dijauhkan dan ukuran kecil yang berkesan jauh didekatkan. Kemudian ada yang ketiga, itu susunan bentuk bergradasi warna dengan warna dingin berada di belakang dan warna panas berada di depan. Itu merupakan pemandangan biasa yang kita lihat sehari-hari. Di mana susunan semacam ini akan menghasilkan ilusi ruang maya kontras, karena warna dingin berkesan jauh semakin jauh dan warna panas yang berkesan dekat semakin dekat, sehingga jaraknya itu seakan-akan menjadi sangat jauh ataupun kontras. Ada yang keempat, itu susunan bentuk bergradasi warna dengan warna dingin diletakkan di depan dan warna panas diletakkan di belakang, akan menghasilkan ilusi ruang maya yang harmonis, karena warna yang berkesan jauh didekatkan dan yang berkesan dekat dijauhkan itu, sehingga jaraknya seolah-olah lebih dekat. Kemudian ada yang kelima, itu susunan bentuk bergradasi value dengan value gelap yang ada di belakang dan value terang yang di depan, akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang kontras, karena value gelap yang berkesan jauh dalam semakin jauh dan value terang yang berkesan dekat semakin jauh dalam dekat. Susunan semacam ini merupakan hal biasa yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Kemudian yang keenam, itu ada susunan bentuk bergradasi value dengan value gelap yang ada di depan dan value terang di belakang, akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang harmonis, karena value gelap yang berada jauh dalam dekat dan value terang yang berkesan dekat itu dijauhkan gitu ya, seperti bayangan di dalam gua. Susunan bentuk yang ketujuh, susunan bentuk bergradasi tekstur dengan tekstur kasar ada di depan dan tekstur halus ada di belakang, akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang kontras, karena tekstur halus yang berkesan jauh semakin jauh dan tekstur kasar yang berkesan dekat semakin dekat, di mana hal semacam ini merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, itu adalah susunan bentuk gradasi tekstur dengan tekstur kasar di belakang dan tekstur halus yang ada di depan, akan menghasilkan ilusi ruang maya yang harmonis, karena tekstur halus yang berkesan jauh didekatkan dan tekstur kasar yang berkesan dekat dijauhkan ya. Oke, itu secara teoritisnya. Oke, jadi pada tugas wajib dan tugas rutin ini, itu jika seluruh tugas wajib dan tugas rutin itu sudah di ACC, biasanya secara kalau tatap muka saya setiap hari selalu meng-ACC gambar-gambar mahasiswa, tapi karena pandemi ini, jadi saya sudah mengoreksinya di Classroom. Jadi tugas-tugas ini dikumpul hardnya dalam bentuk portofolio di minggu ke-14 sih sebenarnya, harusnya minggu ini, tapi saya kasih waktu, jadi kalau bisa ketika UAS berlangsung itu sudah selesai. Tapi paling akhirnya itu adalah 1 minggu setelah UAS berlangsung ya. Itu paling akhir, itu tidak ada toleransi lagi ya untuk pengumpulan. Oke, cukup ini saja yang saya sampaikan di mata kuliah Nirmana. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.